Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter. Baik, bisa kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum Bu Ensu. Waalaikumsalam, Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu Ensu hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Dina. Bu Dina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ensu. Oh iya, Alhamdulillah. nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Betul, Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh, Bu, silahkan. Baik. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Ensu? Boleh, Bu, silahkan. Baik, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti Bu Ensu itu ingin mengembangkan ketiga kompetensi itu ya Bu? Ya, Hmm, betul, Bu. di antara ketiganya nih Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan dalam observasi ini ya? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi ada dua ya Bu, yang akan Ibu kembangkan lebih spesifiknya lagi, yaitu Betul. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Betul. nih Bu Ensu, indikator ketercapaiannya apa ya? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching kali ini yaitu pada saat coaching dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coachee. Baik, Bu Ensu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan sekarang Ibu melakukan coaching dengan coaching yang sebaik-baiknya. Nah, nanti setelah proses coaching, boleh ya Bu Ensu ya kita ngobrol-ngobrol kembali ya. Baik Bu, boleh saja Bu. Terima kasih ya Bu ya. Oke, silakan Bu Ensu. Baik. Halo, selamat sore Bu Rike. Selamat sore, Bu Ensu. Gimana kabarnya Bu Rike? Baik, sehat. Bagaimana kabarnya Bu Ensu? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Rike. Oh iya, kemarin katanya ada yang mau disampaikan ya kepada saya. Oh iya sih Bu, jadi saya ingin menyampaikan kendala-kendala yang saya hadapi sekarang ini di kelas. Hmm, kendala apa nih Bu? Kalau boleh saya tahu. Saya ini kan guru bidang studi mata pelajaran IPS di SMP kelas 8. Namun memang di sekolah saya itu
segala sesuatu materi dan soal diatur oleh tim kurikulum yayasan. Nah, saya mendapati kesulitan bahwa siswa-siswi saya hanya 60% lolos KKM di ujian tengah semester kemarin. Padahal target dari yayasan itu atau target dari tim kurikulum itu 80% harus lolos KKM. Baiklah Bu. Gini, kita kan ada waktu ngobrol juga kan jarang-jarang nih ya, dan waktunya juga kan tidak banyak. Kira-kira apa yang Ibu harapkan nih dari perbincangan kita kali ini? Harapan saya sih inginnya ada bisa mengatasi masalah ini seperti solusi gitu Bu. Apa yang harus saya lakukan karena saya benar-benar bingung. Ya mudah-mudahan dari perbincangan kita kali ini bisa mendapatkan solusi ya Bu ya. Hmm, Kira-kira nih dari pengamatan Ibu, faktor apa sih yang menyebabkan siswa itu tidak sampai lolos KKM Bu? Sejauh pengamatan saya sih sepertinya ya memang dari dua faktor sih. Yang pertama ya saya amati bahwa soal-soal dari tim kurikulum itu tipenya HOTS. Banyak sekali bacaan yang panjang dan itu kemungkinan yang membuat murid saya kurang paham karena kurangnya kemampuan literasi mereka juga. Dan faktor yang kedua mungkin dari diri saya sendiri ya sebagai guru belum banyak memberikan latihan-latihan soal untuk tipe soal HOTS atau analisa. Berarti permasalahan pertama itu kurang literasi dari siswanya ya, dan kedua belum siswa jadi belum latihan soal-soal HOTS ya Bu ya. Ya, Oke, nah dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira nih kondisi ideal yang menurut Ibu dalam mengajar itu kondisi idealnya itu seperti apa sih Bu? ya idealnya sih mereka mengerti materi juga mereka bisa lolos KKM 80% karena secara Hmm. materi sih tidak sulit. Gitu ya. Nah, kalau Ibu nilai nih, kira-kira kondisi sekarang itu berada di level 1 sampai 10 mengenai soal HOTS gitu. Sampai level berapa Bu kira-kira? Kalau saya nilai kemampuan anak-anak tentang HOTS dan literasi ini masih di level 6, Bu. Oh, level 6 ya. Terus gimana ekspektasi Ibu nih terhadap anak-anak? Ibu maunya di anak-anak ini di level keberapa? Level 8 tuh sudah baik, Bu. Karena targetnya ya 80% bisa lolos KKM. Hmm, 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 hmm. Kalau gitu, Ibu kan pengennya di level 8 sampai 9 ya, Bu ya. Kira-kira supaya anak-anak Ibu itu bisa menjawab soal HOTS atau analisa atau kemampuan literasi itu, apa yang harus Ibu lakukan? Gimana caranya? Sepertinya sih harusnya ya saya juga memberikan stimulus untuk memberikan soal-soal latihan ya dalam bentuk HOTS atau analisa atau belajar berlatih berliterasi. Jadi mereka terbiasa Bu bisa menjawab dengan baik. Berarti memberikan stimulus dalam bentuk soal-soal HOTS ya, Bu ya. Nah, Ya, kira-kira nih, selain itu apalagi yang bisa Ibu lakukan? saya juga sepertinya harus berdiskusi dengan tim kurikulum supaya saya juga dapat bimbingan atau pendampingan penyusunan soal HOTS yang baik dan benar dan sesuai dengan tim kurikulum. Oke, berarti yang perlu Ibu lakukan tadi Ibu katakan diskusi ya dengan kurikulum ya dalam membuat soal-soal yang HOTS gitu, Bu. Nah, bagaimana sih ekspektasi Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Kira-kira efektif atau tidak dan bisa dilaksanakan tidak? Saya rasa efektif dan bisa dilaksanakan karena itu bisa dilakukan di jam mata pelajaran saya, memberikan latihan soal HOTS atau analisa sebelum menghadapi tes atau di akhir semester. Dan ekspektasi saya sih seharusnya setelah dilakukan stimulus, siswa bisa menjawab dengan baik, setidaknya ya tercapai targetnya gitu. Berarti intinya efektif ya, yang rencana-rencana yang Ibu inginkan ingin dilakukan. Oke. Kemudian
kira-kira nih Ibu sudah punya rencana dari A sampai Z lah gitu. Kira-kira berapa lama Ibu butuhkan untuk memberikan latihan soal-soal tersebut, Bu? Kurang lebih dalam waktu 3 bulan sebelum tes tengah semester atau akhir semester itu cukup untuk saya memberikan soal-soal latihan yang biasa saya berikan 3 sampai 4 kali. Berarti dalam waktu kurun 3 bulan ya, Bu ya. Nah, kira-kira yang paling penting yang harus Ibu lakukan dengan segera itu apa? Ya, yang pertama saya harus berdiskusi dengan tim kurikulum supaya em, misalnya soal-soal yang saya susun itu sudah sesuai dengan pendapat tim kurikulum atau belum. Hmm, Berarti Ibu harus mendiskusikan dengan tim kurikulum ya, Bu ya, terkait soal-soal yang Ibu buat gitu. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu mau melaksanakan rencana Ibu itu? Kebetulan ini masuk tahun ajaran baru, jadi minggu depan sudah bisa saya terapkan di kelas. Wah, luar biasa ini minggu depan sudah bisa Ibu terapkan ya, Bu ya. Saya jadi tidak sabar nih menunggu hasilnya. Apakah memang bisa tercapai kah gitu. Semoga bisa tercapai ya, Bu ya. Karena Ibu juga sudah memiliki rencana dari mulai memberikan stimulus, diskusi dengan tim kurikulum dan sebagainya. Terakhir, ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Eh, Tidak ada sih Bu, terima kasih. Saya merasa masalah saya ini bisa terurai gitu, sehingga saya bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk, mengetahui masalahnya dan cara mengatasinya. Oke, baik Bu. Kalau misalkan masalah Ibu sudah terselesaikan, mungkin apakah sebelum saya akhiri nih Bu ya, ada lagi tidak yang ingin disampaikan atau perasaan Ibu bagaimana setelah kita melakukan perbincangan kali ini? Ya, saya merasa senang dan puas dalam diskusi ini, Bu. Baik, kalau gitu. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin saya cukupkan ya Bu ya. Sampai ketemu lagi untuk pembahasan selanjutnya, ya Bu ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Bu Ensu, bagaimana tadi proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah, Bu Dina berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi nih Bu, bersama Koci, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bu Ensu. Yang pertama, Ya, Bu, silakan. eh, Ya, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya ya Bu ya? iya, iya. Eh, pada saat coaching itu, pada saat coaching dengan Bu Rike, alhamdulillah saya sudah melaksanakan proses alur tirta ya Bu ya. Dan keberhasilan yang saya sampaikan sebelumnya, indikator ketercapaiannya adalah bahwa Bu Rike mendapatkan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya gitu Bu. Oke, baik. Jadi tadi sudah berhasil melakukan proses coaching dan pada Bu Rike juga sudah mendapatkan solusinya, seperti itu ya Bu ya? Iya Eh, Bu. Sesuai yang saya amati nih Bu, ada beberapa catatan dari saya. Di antaranya benar sekali, Bu Ensu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga Bu Ensu sudah mengarahkan koci untuk mencari rencana aksi dan tindak lanjut sebaiknya yang dilakukan, serta tadi saya juga mengamati bahwa Bu Ensu itu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri kocinya. Iya Bu. Tadi juga saya mendengarkan perbincangan Ibu nih dengan Koci. Ibu juga sudah fokus mendengarkan ya dan aktif. Tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh Koci. Luar biasa Iya Bu, sekali ya Bu alhamdulillah. Ensu ya. Iya Bu, alhamdulillah. Sudah melakukan proses coaching hari ini. Sukses ya Bu Ensu ke depannya. Mudah-mudahan Iya Bu. diberikan kemudahan kita semua dalam coaching-coaching selanjutnya. Nah, Amin.
sebelum kita akhiri nih Bu Ensu, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Untuk Ya, Bu. kedepannya nih, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan? Oke, yang ingin saya kembangkan yaitu tadi kan baru 2 ya Bu ya, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan saya harapkan nanti ke depannya saya bisa 100% presence-nya, kehadiran penuhnya Bu. Mudah-mudahan sih tidak ada gangguan gitu ya Bu ya. Jadi saya bisa, eee, kehadiran penuhnya bisa saya maksimalkan, seperti itu Bu. Amin. Bagus sekali ya Bu Ensu ya. Berharap untuk coaching-coaching selanjutnya disertakan lagi dengan kehadiran penuhnya gitu ya. Mudah-mudahan ya Bu Ensu Mhm. coaching-coaching selanjutnya mendapatkan hasil tentunya yang terbaik. Baik Bu Ensu, terima Amin. kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ensu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Dina.